warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safitri Putri Hidayat dari kelas 12 MIPA 5. Di video ini, saya akan menyelesaikan tugas praktikum Bahasa Indonesia artikel yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat SPD. Di sini, saya akan membawakan artikel yang berjudul Kesiapan Berbagai Pihak dalam Menghadapi Bencana di Tengah Pandemi. Di era pandemi saat ini, Indonesia berduka menghadapi serangkaian bencana alam yang datang bertubi-tubi. Mulai dari musibah gempa bumi, longsor, banjir, dan musibah lainnya menjadi ujian berat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari berbagai bencana ini, kita bisa melihat bagaimana kesiapan otoritas terkait dalam menangani bencana. Apalagi jika melihat banyaknya korban jiwa dari bencana alam di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat angka korban jiwa akibat gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat mencapai 73 orang. Adapun banjir di Kalimantan Selatan menelan korban jiwa 5 orang. Di kota Manado, Sulawesi Utara, banjir dan longsor mengakibatkan 5 orang tewas. 1 orang masih hilang dan sekitar 500 jiwa terpaksa mengungsi. Beberapa pekan sebelumnya, di Sumedang, Jawa Barat, longsor di daerah permukiman di Kecamatan Cimanggung mengakibatkan 29 orang tewas dan 11 orang lainnya masih hilang. Jumlah angka kematian akibat bencana alam itu melengkapi kesedihan tanah air yang kini masih berduka karena kehilangan puluhan ribu orang sejak kasus corona diumumkan awal Maret tahun lalu. Belum lagi musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang menewaskan 62 orang penumpang peserta kru pesawat. Banyaknya angka kematian dan luka akibat bencana semakin menambah duka negeri ini karena masyarakat masih berjuang melawan COVID-19 yang kian merajalela. Melihat deret angka kematian akibat pandemi COVID-19 maupun bencana alam di berbagai tempat, tentu saja hal ini tidak bisa dianggap remeh. Perlu perhatian dari semua pihak agar jumlah korban tidak bertambah. Belum lagi warga terdampak lain dari bencana tersebut. Di Kalimantan Selatan misalnya, sedikitnya 112.709 orang mengungsi karena rumah mereka terendam banjir parah. Menurut salah satu kru BNPB, pengungsi itu berasal dari 10 daerah yang terkena banjir. Penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan selain akibat curah hujan yang tinggi, sepekan terakhir juga ditengarai karena eksploitasi lingkungan di kawasan hutan serta daerah aliran sungai atau das. Meski demikian, penyebab utama banjir tersebut masih harus ditelusuri lebih jauh mengingat kompleksnya persoalan lingkungan yang dianggap oleh para aktivis lingkungan sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana seharusnya penanganan bencana yang saat ini terjadi? Dalam jangka pendek, tentu yang diperlukan adalah penanganan korban secepatnya dan mengarahkan bantuan yang diperlukan. Pastikan kebutuhan dasar pengungsi dan warga terdampak lainnya terpenuhi. Harus dipastikan juga penanganan korban di wilayah pengungsian tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kendati ini tidak mudah dilakukan. Terkait hal ini, harus ada pemisahan penanganan pengungsi antara kelompok rentan dengan kelompok berusia muda. Kelompok rentan yang dimaksud adalah mereka yang berusia lanjut, ibu hamil, dan balita. Adapun dalam jangka panjang, penanganan bencana alam dilakukan dengan menganalisis potensi dan persoalan mulai dari awal hingga akhir. Cara ini seharusnya tidak sulit karena pemerintah sudah memiliki data terkait penataan lingkungan dan tata ruang wilayah. Selain itu, pemerintah harus mampu menjelaskan soal tudingan sejumlah pihak yang menyebut bahwa area kawasan hutan di Kalimantan banyak mengalami kerusakan. Apakah benar separah yang dituduhkan?
Dalam konteks ini, para pemangku kepentingan harus bisa mengerahkan semua perangkatnya agar terungkap kondisi yang sesuai dan sesungguhnya. Kita tentu berharap peristiwa bencana alam ini tidak lagi terjadi dan menelan korban jiwa. Untuk itu perlu deteksi dini kebencanaan dan mitigasi agar kita bisa mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi di kemudian hari. Itulah artikel yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.